Selamat sore, kita lanjutin ya. Oke, kalian saya buka VS Code-nya. Oke. Ya, sekarang kita praktekin ya tentang priority queue yang tadi udah kita bahas di teori ya. Secara teorinya kan kita udah paham ya. Nah, sekarang untuk implementasinya ya. Jadi untuk yang ini mungkin bisa saya skip aja ya. Operasinya kan intinya ada tiga ya. Ada tambah, hapus, sama ambil ya. Tambah, hapus, ambil. Hapus sama ambil. Oh ya, ini ambil tuh maksudnya lihat ya, lihat data ya. Yang tadi namanya tadi kan pick ya, pick. Itu kalau di stack itu setara dengan top ya. Kalau di apa queue itu first atau front ya, gitu. Kalau hapus itu kan pop ya, pop atau DQ ya. Itu. Nah, ini tadi juga sudah dibahas, di saya skip aja ya jenis-jenisnya ya. Ini contohnya. Oke, gitu. Nah, kita langsung bahas di sini aja ya, implementasinya. Jadi di sini itu akan diimplementasikan pakai link list ya. Listnya ada nggak ya? Implementasi pakai list. Pakai list. Oh, nggak ada ya. Oh, bentar. Ininya apa ya? Oh, ini untuk yang listnya nanti dijadikan unguided-nya ya. Jadikan unguided-nya. Jadi untuk unguided nanti kalian bikin implementasi priority queue yang sorted ya, tapi pakai list ya. Harusnya sih malah lebih gampang daripada pakai link list ya. Gitu. Fungsinya nambah, hapus, ambil, hapus data dengan prioritas yang diberikan atau sesuai parameternya. Jadi bisa diinputin. Oke, wah gampang ini ya. Oke, berarti yang diimplement untuk praktikum ini saya bantu hanya ini ya, untuk link listnya ya. Gitu. Nah, yang susah sih malah link listnya ini sih. Kalau listnya tadi malah gampang ya, lebih simpel karena kan dia punya indeks ya. Cuma dari sisi kompleksitas ya, time complexity kalau pakai list itu lebih jelek ya. Biasanya lebih jelek gitu karena ya tadi kalau hapus depan itu harus ada yang digeser-geser, nah itu ya. Itu nambah proses sendiri. Oke. Ini ada dua ya, unsorted sama sorted. Oke, kita bikin pelan-pelan. Pertama saya bikin unsorted ya. Priority queue unsort ya. Ini P-nya saya hilangin aja deh, nah, kayak gini aja ya. Queue unsorted. Oke. Kemudian bikin kelas node ya. Kelas node. Hmm, kemudian di sini kayak sorry, parameternya ada tiga ya. Ada biasanya kan namanya elemen ya, saya ngikut biasanya aja ya. Sama priority ya. Gitu. Nah, ini elemen sama dengan elemen, kemudian apa sih? Priority ya. Oke. Priority sesuai dengan yang dikirimkan di sini, sama satu lagi jangan lupa untuk pointernya ya. Gitu. Ini pakai karena apa namanya? Untuk untuk yang link listnya kan nggak jadi apa namanya? Unguided-nya ya. Unguided-nya kan pakai list biasa ya. Mungkin saya implementasikan pakai double link list aja ya biar lebih gampang. Ya ini kan ini single ya. Ini kan single link list. Nah, saya pakai double link list aja. Kalau kalian mau versi yang single link list, kalian bisa ngikutin dari modul ya, gitu.
Nah, saya bikin agak beda ya, pakai doubling list ya. Nanti untuk proses apa namanya tambah data itu lebih lebih ringkas sih. Nah ini bentar. Kemudian unsorted ya. Yang sorted, sorry, yang sorted nih baru ngefek dia. Oh, yang sorted emang pakai ini ya, emang pakai doubling list ya. Ada prefnya. Oke ya sudah. Ini kan yang ini dulu aja berarti. Yang apa? Yang unsorted nggak usah dulu berarti. Nanti yang sorted baru pakai double. Memang yang doubling list itu akan kerasa efeknya kalau dipakein di yang sorted tadi ya. Tapi karena sekarang ini yang unsorted dulu ya sudah nggak usah saya kasih dulu aja. Oke, kemudian oke kita bikin untuk queue-nya ya, priority queue gitu, priority queue ya. Ini parameternya self.data, data sih, head ya, head-nya kosong, terus tail-nya juga kosong, terus size-nya kosong, sama ya, oke. Terus ada is empty ya. Is empty itu kan ngecek ya, return self.size sama dengan 0. Ya. Terus apa? Lan, oke. Return self.size. Kemudian print all. Oh, ini yang dibikin fungsi-fungsi yang tidak penting dulu ya, yang tidak berpengaruh ke queue-nya. Ya. Eh, saya bikin namanya bantu sama dengan self.head. Ya. Selama bantu tidak sama dengan none, ya, maka di print isinya ya. Bantu dot elemen berarti namanya, koma, terus bantu sama dengan bantu dot next. Nah ini, oh jangan lupa print enter ya. Oke sama ya. Oke, nah baru sekarang kita bikin fungsi utamanya ya, tambah data dulu. Saya bikin namanya add, terus apa, self, koma, elemen yang mau ditambahin ya. Oh, sama ada priority juga nih. Ya, karena ini priority queue, jadi ada priority. Kemudian, apa namanya? Pertama-tama kita bikin node baru ya. Node baru itu sama dengan node ya, elemen sama priority-nya kita kirim seperti ini. Nah, kemudian apa namanya? Sama seperti apa list pada umumnya ya, link list ya. Kalau misalnya masih kosong ya, masih kosong. Jadi kalau misalnya uh, is empty, gini aja, if self dot apa ya, ya is empty ya. Artinya kalau masih ya, apa namanya, ini masih kosong ya, datanya masih tidak ada, ya kita nggak perlu pusing, ya tinggal taruh aja paling depan kan gitu ya. Head-nya itu sama dengan baru, tail-nya juga sama dengan baru. Ya, selesai. Nah, sekarang bagian else-nya nih yang repot ya. Sorry. Ini masih yang unsorted ya. Sorry. Unsorted nih langsung aja ya. Kalau unsorted kan langsung ditambahin detail aja ya. Nanti yang add tuh kan add-nya masih sama persis ya kalau unsorted ya. Yang pas sorted nanti baru add-nya yang pakai looping. Tadi saya mikirnya nih ininya yang pakai looping. Oke. Ini berarti tinggal tail next ya. Sama dengan baru, terus self dot tail sama dengan self dot tail dot next ya. Kita geser. Sama nggak?
Ya sama aja sih. Self.tel sama dengan baru, sama self.tel sama dengan tel.next kan sama ya, karena tel.next kan baru ya. Ini sama aja. Oke, terus size-nya jangan lupa di increment ya. Ini add-nya. Nah, ini yang repot sekarang. Ngapus data ya, atau remove ya. Remove data. Nah, ini remove-nya itu sebetulnya anu sih, yang ininya sama ya, bagian ini ya. Ini saya ganti dengan hapus ya. Hapus, tapi ini self dot head ya. Pertamanya sih defaultnya di set sebagai head dulu ya. Nah, kalau ini self dot apa namanya, size-nya ya. Kalau datanya tinggal satu, ya ini tinggal di set sebagai none aja ya. Head-nya none, tail-nya juga none, lalu kita hapus ya, selesai. Kalau tinggal satu kan, tinggal satu ya nggak usah itu ya, nggak usah mikir mana yang prioritasnya paling tinggi atau rendah, ya cuma tinggal satu kok, nggak ada pilihan lain kan, gitu. Oke, kemudian, nah ini kalau misalnya datanya lebih dari satu, nah ini kita perlu lakukan yang namanya looping ya, dicek dari depan sampai belakang mana sih yang prioritasnya itu paling, yang ini ngitungnya dari yang kecil lebih lebih tinggi ya, yang angkanya lebih kecil itu lebih tinggi. Oke, berarti di sini tuh kayaknya butuh bantu ya. Bantu. Oh ya, bantu sama hapus. Ini panjang banget ya jadinya ya. Oke. Di sini saya sudah siapin. Ini yang mau dihapus itu di tag ke sini ya. Kemudian mungkin saya agak beda dengan yang ini. Ini pakai well. Oh, ini pakai dua well juga. Saya juga pakai dua well soalnya. Ya. Oke deh. Kemudian ini apa sih ini? Cek yang dihapus itu header atau di tengah. Oke, ya. Oke, kita bikin pelan-pelan dulu aja ya. Jadi kalau misalnya datanya itu ada lebih dari satu, maka kan startnya dari headnya dulu ya. Kita kan ini akan melakukan looping dari depan sampai belakang ya. Mungkin saya pakai yang namanya bantu dulu aja. Sub.head. Kemudian apa namanya? Ini hapus. Oke. Hapusnya ini kan sudah defaultnya di head ya. Terus ini bantunya head. Nah, sekarang kita bikin bantu ini adalah yang bertugas untuk melooping ya. Melooping dari depan sampai belakang untuk ngecek mana sih data yang paling paling prioritasnya yang paling tinggi gitu. Jadi selama bantu ya tidak sama dengan none ya, bantu sama dengan bantu next. Artinya kita cuma geser doang bantu-bantunya ini loh. Sama kayak waktu ngeprint tadi ya. Bantu tidak sama dengan none, bantunya digeser. Artinya apa? Artinya kita akan melooping bantu ini dari depan sampai belakang. Nah, sekarang setiap kali looping ya, kalau misalnya kita ketemu node dengan prioritas yang lebih rendah, maka kita akan pasang ke dalam hapus ini ya. Jadi kita bandingin dengan cara if misalnya di apa namanya, di node bantu ya dot priority itu prioritasnya tuh lebih kecil, maksudnya lebih kecil tuh angkanya yang lebih kecil ya. Itu artinya lebih diprioritaskan ya. Lebih kecil dibandingkan dengan yang di sini ya. Hapus dot priority ya, maka hapus ini akan di set ya isinya jadi bantu ya, gitu. Jadi bantunya mencari nilai yang prioritasnya paling rendah ya. Misalnya nih head-nya nih prioritasnya nih si hapus nih prioritasnya 5 gitu ya. Terus bantu itu kan pertama kali kan dari head ya. Ya, kalau dari head kan pertama 5 ya udah sama, jadi nggak usah diganti. Nah, teman next misalnya waktu sampai data ke kedua gitu misalnya prioritasnya ternyata satu gitu ya. Nah, ini kan prioritasnya satu. Ini kan 5 tadi kan. Karena satu itu lebih kecil, maka hapusnya akan di set sebagai yang ini ya. Apa namanya? Data yang baru. Itu posisi yang kedua sampai belakang ya. Nah, jadi setelah ini selesai, maka
hapus ini akan isinya adalah data dengan prioritas tertinggi ya, yang mau dihapus. Jadi kita sudah dapat data yang mau dihapus di dalam sini ya, gitu. Nah, cuman permasalahan berikutnya adalah gini, apa namanya? Kalau misalnya hapus, ini adalah data yang paling depan sama dibandingkan dengan data yang tengah dengan data yang di paling belakang itu perlakuannya beda ya. Jadi kita harus cek ya. Maka di sini juga ada ya contohnya ya, ini kalau hapus itu adalah head ya, maka mau ngapain? Kalau di belakang mau ngapain ya, kayak gitu. Jadi saya bikin ini dulu aja. If misalnya hapus itu sama dengan self.head ya. Ya maka head-nya kan tinggal digeser aja kan. Self.head sama dengan self.head dot next kan gitu ya. Lalu hapus dot next-nya kan saya kasih dengan none gitu ya. Lalu saya del gitu ya. Selesai. Gitu. Delnya di mana? Oh, delnya langsung di sini ya. Ini juga ada. Delnya mungkin saya taruh di belakang aja ya. Karena sudah pasti jalan kan. Gitu. Daripada redundan ya, biar hemat baris. Oke. Kemudian ini selesai ya. Nah, sekarang kalau misalnya hapusnya tuh bukan head ya, tapi katakanlah di tengah-tengah ya. Jadi ada data sebelumnya dan ada data sesudahnya. Apa yang mau dilakukan ya? Di tengah-tengah ya. Sorry, sebentar, kalau tel dulu gimana ya? Tel. Oh, tel sama itu sama aja. Oke. Jadi kalau datanya itu di tengah ya, ada di tengah-tengah, maka kan kita harus naruh node ya. Nodenya itu sebelum node yang mau dihapus ya. Berarti kita butuh bantu lagi ya. Ini kita butuh kode ini lagi ya. Kita butuh kode ini lagi, saya copy sini ya. Cuman ini nggak pakai yang ini ya. Nah, cuman ini bukan tidak sama dengan none, tapi selama bantu ya dot next-nya itu tidak sama dengan hapus ya. Jadi kita letakkan bantu ini sebelum hapus ya. Gitu. Tapi kalau sudah ketemu hapus ya jangan digeser, berhentilah di situ. Oke. Nah, kalau udah apa namanya? Ketemu apa namanya? Hapusnya ya. Nah, berarti kita bisa bikin bantu ya dot next sama dengan ini apa namanya? Bantu hapus dot next ya. Gitu. Karena kan variabel apa? Node hapus itu kan mau dihilangin. Berarti kan node sebelumnya kan harus dipasang ke sesudahnya kan. Jadi bantu ini kan posisinya sebelumnya hapus ya, posisinya. Ini harus disambungin ya next-nya ke next-nya si hapus gitu. Jadi kalau misalnya saya punya data ya, bantu itu kan posisi di sini ya, terus ada hapus di sini, terus ini ada data X gitu ya. Kalau ini saya hapus, ya berarti kan bantu harus dihubungkan dengan X kan. Jadi kan nyambunginnya kan gini gambarannya ya. Nah gini. Nah bantu ya next-nya itu kan sekarang kan bukan lagi si hapus, tapi kan si X ya. Nah kita caranya ngasih si X gimana? Ya manggil aja hapus dot next gitu. Makanya tadi code-nya gini ya. Bantu dot next itu sama dengan hapus dot next gitu loh. Bantu dot next itu kan ini ya, sama anak panahnya ini loh. Anak panahnya ini kan bantu dot next ya. Hapus dot next itu kan ini ya, anak panahnya ini menunjuknya ke X ya. Nah, kalau source code ini dijalankan hasilnya adalah bantu dot next itu sekarang sudah tidak menunjuk ke hapus tapi ke hapus next ya, berarti ke sini. Nah, jadinya kayak gini. Ya, hapusnya hilang ya. Maksudnya terputus dari rantai gitu. Ya, ini maksud dari sini tuh itu. Oke. Ini sudah ya. Kemudian hapus dot next itu bisa saya kosongkan ya. Lalu kalau misalnya sebentar. Oh, ada ini lagi ya. Ada looping lagi kalau misalnya yang dihapus itu adalah tailnya ya, pastikan self.tail kemudian oh diposisiin lagi. Jadi apa namanya?
Bentar, eh, ini pakai looping lagi ya, bisa nggak ya nggak pakai looping? Harusnya sih bisa ya. Bentar, saya baca dulu. Bantu next, hapus next, terus oh gini aja lah. Kalau misalnya tuh hapus itu sama dengan tail ya. Ya tailnya saya set ulang ya, mundur satu langkah ke tempatnya si bantu gitu aja ya. Kayaknya bisa kayak gini doang sih ya. Ini seandainya kalau misalnya hapus itu ada di posisi paling akhir ya. Jadi kalau digambarin ya mungkin ini ya, posisinya tuh gini ya. Nah ini tailnya ya, ini kebetulan ini tail ya, tailnya di sini ya kan. Ini tuh none ya, di sini tuh kosong. Jadi source code-nya yang sini ya sampai sini kan itu kan ini ya. Aduh, mana tadi? Source code yang ini itu kan eh, kita kan memisahkan bantu ya. Bantu ini dipisahkan ke sini langsung ngarah ke none gitu kan. Betul ya. Cuman tailnya itu kan tetap nempelnya kan dihapus ya di sini gitu loh. Jadi sekarang yang node aslinya ini link list aslinya itu malah nggak punya tail ya. Ini headnya misalnya. Kalau ini bantu ini none, tailnya kan hilang ya. Karena tailnya tuh nempel di tempatnya si hapus. Nah, makanya saya bikin pengecekan kalau misalnya hapus itu ternyata sama dengan tail, maka tailnya saya set ke tempatnya si bantu ya. Gitu. Tailnya saya set ke tempatnya si bantu ya di sini ya, tailnya gitu. Itu kalau ternyata hapusnya ada di posisi paling akhir ya, tapi kalau enggak sih sebenarnya enggak masalah ya. Misalnya di sini ada data lagi ya, X, terus ini ada Y gitu ya. Berarti kan tailnya kan di sini kan, nunjuknya kan ke Y ya. Jadi kalau misalnya ini hapus itu saya hilangin, tailnya kan masih nunjuknya ke Y ya, nggak masalah gitu. Selama tailnya itu bukan data yang dihapus ya. Jadi tapi kalau ini kalau tailnya ternyata data yang mau dihapus ya tinggal saya pindah tailnya mundur satu langkah gitu. Nah kalau sudah tinggal di del. Oh ya jangan lupa ini size-nya saya kurangi satu ya. Panjang juga ya. Oke. Agak beda dengan yang di sini. Apa? Kemudian apa lagi? Oh sudah. Oke. Lalu untuk ngambil data, ya, ngambil data tuh sebenarnya sama kayak ini ya. Pakai looping juga, ini juga sama harusnya, ya kan? Panjang juga kan. Saya copy aja, ya, namanya pick, ya. Cuman kan ini datanya kan bukan untuk dihapus ya. Nah, saya ganti nama aja deh, yang lebih gampang. Bukan bantu, bukan, tadi bukan hapus ya, tapi ini di sini apa namanya? Bantu ya, oke. Biar nggak ngubah ini, saya bikin cetak gitu aja lah ya. Ini kan data yang mau dibalikin gitu kan. Terus kalau ini sama dengan satu, ini nggak perlu dikosongin. Berarti ini anu, apa namanya? Yang ini kalau nah mungkin kalau ini aja deh. Kalau size-nya lebih gede dari satu, nah ini kita perlu lakukan looping seperti ini ya. Cetaknya nanti diperbarui ya sampai dapat nilai cetak yang paling kecil. Terus ini kayaknya nggak perlu. Tinggal saya return aja, return cetak dot elemen ya. Ini cetak namanya. Maksudnya ala cetak tuh yang data yang mau dibalikin ya. Coba kita lihat di sini.
kayaknya cukup sih kayak gini. Nanti kita coba aja. Nah, kalau salah, nah baru ngikutin yang sini ya. Gitu aja ya. Wah, kayaknya sih bisa aja ya, cetak. Heeh. Kalau ini apa sih, ini kok loopingnya 2 kali ya? Ini kan yang ini kan bagian ini kan sama dengan yang ini saya bikin ya. Terus oh ini cuma buat balikinnya aja. Sama aja sih kayaknya. Gini kayaknya cukup ya. Semoga ya. Terus apa lagi ya? Add sudah ya udah semua nih. Oke, berarti kita cobain ya untuk queue-nya. Saya kasih nama key, terus eh, namanya priority queue. Nah, di sini add data. Nah, add itu sekarang butuh 2 parameter ya. Mungkin yang parameter yang ini saya kasih nama orang aja ya, parameter pertama. Lalu ini nilai prioritasnya saya acak ya. Ini sama saya set 5. Saya set 4. Nah, berarti kan nanti urutannya harusnya kan ini ya. Pertama kali ya adanya si Agus ya. Agus 21 saya bikin gini. Terus yang kedua, Bambang kan prioritasnya kan lebih kecil, nilainya lebih kecil, artinya prioritasnya lebih tinggi, berarti dia ditaruh di depan. Sebentar. Sorry, ini unsorted ya. Unsorted, kalau unsorted datanya sama aja ya. Nggak usah saya gambarin kayak gini ya. Ini kan unsorted. Unsorted kan sesuai urutan ini ya. Jadi kalau kita print ya urutannya sama persis ya. Kita coba aja hasilnya. Error apa ini? Object has no attribute element. Line 78, line 22. Oh, ini ada sih, ini sudah kecetak. Ini kecetak ya, Agus, Bambang, Budi, Chandra, Eko. Terus kok ada error ya? 78. Oh, ini anu ya. Apa namanya? Kok sampai nannya juga kena kayaknya. Nannya terus diambil elemennya nggak ketemu. Kayaknya sih gitu. Perasaan kayak gini biasanya nggak apa-apa ya. Kita coba lihat yang di sini. Printnya bantu self.head kan. Luar bantu tidak sama dengan nan. Di print elemennya, print datanya. Oke, terus n-nya diganti ini. Bantu next sama kok. Bantu next. Bentar, saya jalanin lagi. Ininya sebenarnya kecetak ya. Datanya tuh kecetak, cuman kok ada tambahan errornya ini loh.
ada tambahan errornya ini. Bentar, ini dicetak berapa kali ini? Saya kasih counter aja, counter 0 itu ya. Terus setiap kali ini saya print counter ya, terus counter plus sama dengan 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 kali emang ya, 6 kali. Bentar, kok bisa 6 kali? Saya kasih ini aja, n pas counternya 0 kan Agus ya, 1 Bambang, 2 Budi, Chandra, Eko. Oh, sebentar. Berarti waktu datanya udah habis dia masih ini lagi ya. Oke. Berarti salahnya kemungkinan ini dia ini. Nah, iya ini nextnya bukan nan ya. Makanya coba dicari terus sama dia. Karena bukan nan ya. Tapi saya tulis next itu ya sama dia dicari gitu. Nggak ketemu ya. Nah, ini harusnya betul sekarang. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau apa? Ini karena unsorted ya. Jadi kalau di print ya sama sesuai urutan ininya. Nah, cuman ketika di remove ya, saya remove 2 data misalnya, atau di pick dulu aja ya. Nah, kalau di pick itu harusnya dapat data yang prioritasnya paling tinggi yaitu Chandra ya. Angkanya kan kecil nih, 2 ya. Kita lihat red. Ya nggak kelihatan ya kan, harus di print ya. Print key.pick ya. Nah, Chandra ya outputnya ya. Outputnya Chandra. Kemudian kalau saya remove ya, saya remove satu data lalu saya pick lagi ya. Artinya kan Chandra sudah hilang ya. Berarti yang prioritas kedua adalah si Bambang mestinya ya. Kan angkanya paling kecil kan dia ya. Kita lihat, nah ini ya Bambang ya. Waktu dihapus Chandranya hilang ya. Karena sudah saya remove. Oke. Ini Bambang juga saya remove, kemudian saya pick dan remove lagi. Nah, berikutnya adalah Eko harusnya ya, yang paling kecil. Nah, ini Eko. Berarti sisanya tinggal Agus sama Budi. Nah, Agus sama Budi kalau di remove ya Agus kan lebih dulu posisinya ya, karena prioritasnya sama. Jadi yang hilang Agus, berarti nanti sisanya paling bawah adalah Budi ya, harusnya gitu. Oke, nah ini hasilnya. Ya. Sudah betul berarti ya untuk yang ini apa? Unsorted ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini tentang unsorted? Kalau nggak ada saya copy. Sekarang saya bikin yang sorted ya. Ini Q sort. Nah, kalau yang sorted itu kan berarti yang jadi masalah ada waktu nambah data ini ya. Waktu nambah data di bagian yang sini ya. Nah, ini di bagian sininya harus diakalin gitu. Sedangkan untuk ambil ya, remove-nya ini sudah pasti yang paling depan kan. Ya, ini nggak usah sepanjang ini berarti kan. Ini saya hapus ya. Sebentar ini save.head sama dengan ngamanin headnya dulu ya. Terus hapus next-nya sama dengan none ya. Terus hapusnya di del ya, selesai. Itu untuk remove-nya, lalu untuk pick-nya juga nggak perlu pakai looping lagi ya. Kalau ini sih ini sudah gini aja ya. Karena yang dibalikin sudah pasti yang paling depan ya. Gitu. Ya atau malah nggak usah pakai ini ya, langsung ini aja, nggak usah pakai cetak.
Ya, selesai. Gitu. Nah, sekarang yang jadi problem itu adalah waktu ini. Waktu nambah data itu kan harus diurutin ya. Ya kan? Kita harus cari posisi yang benar dulu. Gitu. Untuk data yang baru. Nah, berarti kita butuh bantu lagi ya. Bantu itu dimulai dari head ya. Kemudian hmm, sebentar. Ini baru kan node-nya ya. Terus bantu tuh yang mau dipakai buat ngelooping. Oh, berarti ini kita bikin while-nya sama sih bantu. Selama bantu tidak sama dengan none, maka bantu apa namanya? Bantu next ya. Gitu. Tapi sebentar ini kan anu ya. Waktu nambah kan di sorting artinya urutannya kan sudah pasti yang prioritasnya kecil itu yang paling anu ya, paling diduluin. Berarti ini nggak usah sampai belakang sih harusnya. Nggak harus sampai belakang. Nah, cuman di sini bantu itu kita akan cari bantu ya sampai si bentar, bantu dot saya, tapi kalau gini mau gini aja lah, tetap kayak tadi aja. Soalnya nanti kalau misalnya saya panggil begini ya, kan bisa aja sebenarnya kayak gini, bantu dot priority gitu ya, dot bla 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 gitu kan. Cuma kalau bantunya ini ada di posisi paling belakang kan none ya. Kalau none itu kan dia nggak bisa akses priority, nanti jadinya error ya. Saya bikin gini dulu aja, nanti kalau sudah ketemu baru di break aja gitu ya. Jadi gini. Nah, di sini dilakukan pengecekan ya, if eh, bantu dot priority ya, itu prioritasnya itu skornya itu lebih gede dari ini baru ya, baru dot priority. Nah, makanya di break ya, gitu. Kan bantunya kan pertama dari head ya. Nah, kalau dari head itu langsung ketemu skornya lebih gede dari priority-nya, ya maka ini stop sampai di situ aja. Gitu ya. Ini intinya apa namanya? Nemuin baru ini akan dipasang posisinya tepat sebelum si bantu ya. Gitu. Posisinya gitu. Seperti itu. Nah, berarti kan sekarang anu ya, kita sudah dapat posisinya si bantu ya. Bantu kita udah dapat dan si baru ini posisinya akan dipasang sebelumnya si bantu. Nah, sekarang permasalahannya kalau misalnya si bantu ini adalah head ya. Maka kan baru itu kan kita pasang sebelumnya head ya, baru dot next sama dengan self dot head ya. Lalu self dot head sama dengan baru kan gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada di tengah nih, apa namanya, posisinya ada di tengah-tengah. Sebentar, bantu ini tadi posisinya. Oh, kayaknya lebih enak kalau ini sih. Kalau ini pakai next aja gini. Ya, bantu dot next dot priority lebih gede dari baru dot priority. Ini bantu dot next ya. Nah, gini aja deh. Semoga tidak error ya. Jadi kalau misalnya saya punya data apa namanya, priority-nya tuh ada 5 terus 7 1 sorry sorry. Priority-nya pasti dari yang paling kecil ke paling besar ya. Ini kan sorted soalnya. Kan gini. Nah, kan pertama kan bantu data yang mau dimasukin itu priority-nya misalnya 2 gitu ya. Nah, maka kan bantu kan pertama kan di sini dulu ya. Bantu kan ada di sini ya. Dicek ini sama ini
gede yang mana? Prioritasnya oh gede yang ini, tinggi yang ini gitu. Berarti bukan di sini tempatnya ya. Geser ke sini ya. Ini sama yang ini tinggi mana? Oh, masih masih ya sama sih, cuman ini kan posisinya lebih dulu ya. Lebih dulu berarti kan dia sebelumnya di sini. Berarti kan kita harus mencari sampai posisi yang prioritasnya itu lebih gede ya. Skornya itu lebih tinggi gitu loh dibandingkan dengan yang ini. Maka dia akan ditempatkan di sini. Nah, gini kan. Nah, maka kan ini ya kita akan mencari bantu.next-nya itu sampai skornya lebih gede daripada data yang mau dimasukin. Gitu. Tapi posisi bantunya itu tetap ada di sini. Nah, cuman next-nya itu lebih gede kan ini. Nah, berarti kan di sini posisinya yang baru kan di sini. Ya. Nah, gitu. Ini bantu, yang ini baru gitu. Algoritma saya gitu. Ya. Oke. Kemudian ini kalau bukan, ini kan tadi kalau head ya, kalau head kan di paling kiri, ya kan? Di paling kiri ya udah. Saya sebentar bantu. Kayaknya ada yang salah juga ya. Bentar, saya lihat yang di sini aja deh, kayak gimana ya. Pengennya tuh bikin yang simple aja, cuman kalau ini kayaknya agak panjang ya. Sebentar. Ini remove pick. Wah, ya panjang banget. Oh, kalau di sini cek prioritasnya tuh cek priority priority head-nya dulu dicek, terus cek priority tail-nya. Kalau nggak ada, berarti posisinya adalah di tengah baru di looping. Oke, ya kayak gitu juga bisa sih. Ikut itu aja kayaknya lebih ringkas ya. Berarti gini. Nah, ini saya hapus dulu aja. Kalau berarti di compare dulu sama head-nya ya. Kalau misalnya uh, head dot priority, skor priority-nya tuh lebih gede dibandingin dengan baru dot priority, berarti kan harusnya kan head-nya kalah ya, karena nilainya lebih tinggi angkanya. Berarti kan baru kan itu harusnya ditempatin di depannya gitu. Misalnya ini priority-nya head tuh 5, priority-nya baru satu, berarti kan baru harusnya lebih dulu, ya kan? Menggantikan head mestinya. Gitu. Sebentar tapi oh ya ini kalau misalnya apa namanya? Datanya hanya satu ya. Elif self dot size sama dengan satu ya. Kalau di head berarti dia menggantiin headnya ya. Baru dot next self dot head terus self dot head sama dengan baru kan gitu. Tapi kalau enggak ya datanya cuma satu dan ternyata dia eh, lebih nilainya enggak lebih kecil tapi lebih besar ya berarti kan dia ditempatinya di belakang ya. Gitu berarti self dot tail dot next sama dengan eh, baru ya gini ya digeser dan tail tuh nextnya baru self dot tail dipindah ke posisinya si baru. Oke. Nah sekarang kalau bukan semuanya, nah baru yang pakai bantu tadi ya, bantu dari posisi head di looping ya, selama bantu tidak sama dengan none di sini. Oh bantu dari priority langsung di compare priority-nya aja. Selama priority-nya si baru itu masih lebih kecil dari priority-nya si bantu lebih kecil dari priority-nya si baru ya. Ini ya artinya ini tadi ya. Bantu kan awalnya kan di sini ya. Dari head-nya dulu. Nah, sedangkan priority-nya si baru
Misalnya barunya ini yang mau di-insert tuh 4 gitu ya. 4. Nah, ini kan selama ini lebih kecil, berarti kan digeser terus ya bantu ya. Soalnya ini kan prioritinya bantu ya. Eh, bantu dan priority itu kan lebih kecil ya ini ya. Ini satu, sedangkan yang baru kan 4. Berarti posisinya bukan di sini, tapi cek dulu di sini. Ini masih lebih kecil, berarti bukan di sini ya. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini ya. Karena ini masih lebih kecil dari ini. Nah, sampai ketemu ini. Ya, di sini kan ini lebih gede dari ini. Oh, berarti posisinya tuh di sini. Gitu ya. Sebelum ini maksudnya ya, di sini. Oke, berarti kan ini tugasnya sekarang nyari posisi sampai ini ya. Eh, sampai ketemu posisi yang ini, yang dikehendaki ya. Bantu sama dengan bantu dot next ya. Oh, tapi kalau ini ketemu ini, kalau bantu itu ternyata isinya apa? None ya, ya di break aja gitu. Karena kalau kalau bantunya itu none terus kemudian coba dicek lagi ini error ya. Bakal error. Jadi stoppernya kita kasih di sini. Berarti kan sekarang kita sudah ketemu posisi si bantu ya. Posisi bantu posisi yang seharusnya bakal dipakai si baru gitu. Kemudian, oh sorry sorry, ini ada yang lupa ya tadi saya yang bilang di depan tuh ini harusnya kita kasih pakai double link list ya, biar lebih mudah ya. Pakai double link list untuk yang sorted ya. Pakai yang sorted ini pakai double link list. Kemudian ini baru dot next sama dengan self dot head dot ini kita tambahin ini. Oke, ini juga sama baru dot. Oke, terus nah ini tadi sampai sih bantu. Bentar. Oh, ini saya ganti aja gini deh. Tadi kan posisinya bantu itu kan ini ya. Pokoknya barunya itu kan kita pasang sebelumnya si bantu ya, yaitu di sini, ya kan? Nah, di sini saya ini aja deh. Saya tambahin ini aja deh. Bantu dot next ini. Jadi nanti posisinya gini. Saya tempatin di sini ya. Selama posisinya si baru tuh setelah bantu aja ya. Saya kira lebih mudah kalau kayak gini ya. Terus kalau misalnya bantunya itu ternyata bantu dot next-nya itu ternyata none, ya di break aja kayak gini. Nah, oke. Nah, sekarang berarti bantu itu kan posisinya sebelum data yang mau ditambahin ya sudah. Berarti dari sini tinggal bantu dot next itu sama dengan baru ya. Terus baru dot ref itu sama dengan bantu ya. Gitu. Kalau misalnya bantu if bantu dot next-nya itu sama dengan self dot tail ya tinggal self dot tail itu kita set ke eh, baru. Oke, ini sudah. Kemudian ini nambah data ya. Kemudian untuk remove, remove kan data yang paling depan ya pasti ya. Head dot head sama dengan head dot next ya. Terus
self.head.pref-nya saya kasih none, ini next-nya juga none. Oke. Oke, kayaknya sih sudah, semoga nggak error ya. Kita coba dulu ya. Ini harusnya kan urutannya akan sesuai dengan yang prioritasnya paling kecil ya. Kita jalanin, wah error ternyata. Apa ini? Line 76, line 44. 44 itu apa? Non tidak punya priority. Oh iya iya. Waktu nge-add echo ya. Nge-add echo. Echo kan 4 ya. Sebelum echo dulu aja. Ini echo saya komen. Kayak apa sih kondisinya? Thread Bambang sama Chandra. Loh, Agus sama Budinya hilang ya. Agus Budi nggak ada. Se. Kita lihat dulu bantu next. Terus selama bantu ya. Dari sini dulu kita lihat bantu dot next dot priority itu kurang dari baru, berarti ini selama ini masih kurang dari ini, maka geser ya. Ini geser, terus geser ke sini. Ini masih kurang dari ini, geser, masih kurang dari ini, geser, masih kurang dari ini, geser. Ini masih kurang dari ini, kita geser. Ini masih kurang dari ini. Ya berarti ini stop sampai di sini. Oke. Oke. Kecuali kalau sudah sampai di belakang di sini, ya next-nya tuh none, ya break ya. Oke, berarti kan posisinya di sini. Nah, berarti kan bantu dot next-nya itu next-nya harus saya set. Oh ya. Kesalahannya itu belum saya tambahin ya. Bantu dot next-nya itu kan baru dot pref-nya bantu. Nah, baru dot next-nya ini gini. Ini salah urutan. Baru dot next-nya itu sama dengan bantu dot next ya. Jadi yang ini data baru ini itu harus saya hubungkan dulu ini. Next-nya ini harus saya sambungin ke angka 5 ini yang paling belakang ya. Nah, ini belum saya lakukan tadi. Baru dot next-nya kan belum disambungin ya kan. Terus baru dot terus ini kan baru dot ref-nya kan nyambung ke sini. Sorry. Baru dot ref-nya kan nyambung ke bantu ya kan. Berarti saya hapus. Nah, sekarang bantu dot next ya dot pref-nya itu harusnya nyambung ke baru ya. Lalu bantu dot next itu baru. Nah, kayak gini. Oke. Kita lihat hasilnya seret. Nah, betul ya. Keluar ya. Oh, sama ini. Echo-nya saya tambahin. Seret. Nah, kok kayaknya salah ya. Bambang itu kan 3 ya. Chandra itu 2. Eko 4. Budi 5. Agus 5. Oh, iya. Nggak bisa kayak gini berarti. Nggak bisa saya kasih next-nya. Gini aja. Berarti posisinya sama kayak yang tadi deh di sini ya. Di posisi paling akhir ya. Kalau di sini berarti eh, bantu dot pref itu sama dengan baru. Ini baru dot pref sama dengan bantu dot pref ya. Itu baru dot next itu sama dengan bantu. Terus bantu dot pref dot next sama dengan baru.
Kita coba lagi. Set. Pas nambah Chandra, tidak punya atribut next. Oh, kayaknya if-nya banyak ini. Sebentar. Oh, ya harus ditambahin lagi ini. Sebentar, sebentar. Pengecekannya tuh, iya. Ini kalau misalnya di head ya, if self apa namanya dot head dot priority itu ini jadi masalah kalau ternyata dia harus ditempatin di depan ya. Jadi prioritinya head itu ternyata lebih gede dari prioritinya si baru. Berarti kan baru ini posisinya harus di head ya. Wah, rumit juga yang ini ternyata. Ya kan tadi kan saya bilang yang sorted memang implementasinya bakal lebih rumit ya. Oke, nggak apa-apa lah. Ini saya copy ini sama kayak ini sih harusnya. Shred. Nah, akhirnya. Chandra ini paling kecil ya. Dua, terus berikutnya Bambang, terus Eko, terus Budi. Oh, ini salah nih. Budi Agus ini kebalik ya. Budinya malah di depan ya. Sebentar, well bantu dot priority itu lebih kecil dari baru dot priority. Ini tinggal kebalik bagian ininya aja ya. Kalau sama ya, kalau datanya sama ternyata dia malah ditempatinya malah di depannya ya. Oh iya iya, ini ada lagi tambahan ini. Ini kalau ternyata telnya itu prioritinya masih lebih kecil daripada si baru, kan berarti barunya harusnya di yang paling belakang ya. Berarti eh, saya copy yang ini. Jret. Tuh, masih nggak ada. Oh, ini. Nah, baru betul. Kurang ini tanda sama dengan ini ya. Sekarang kayaknya betul ya. Chandra, Bambang, Eko, Agus, terus Budi. Oke. Ya, ini permasalahannya tadi ketika insert Budi, kan datanya kan Bambang sama Agus doang ya. Agus yang paling belakang. Terus di compare ya. Kalau misalnya ini itu prioritinya masih lebih kecil dibanding ini, berarti ini ditaruh di belakang ya. Nah, kalau sama harusnya tetap di belakang yang ini ya. Tapi kan tadi nggak dicek ya, kurang tanda sama dengan gitu. Nah, oke ini udah betul ya. Panjang banget jadinya. If-nya nih kebanyakan kondisinya banyak banget. Oke, terus kemudian saya coba pick ya. Oh kalau pick udah pasti yang paling depan ya ini diambil pertama. Ya, jadi nggak usah dites. Di remove juga sama ya. Remove-nya kan urut ya ini. Tapi nggak apa-apa ya kita coba aja. Apa ini? Coba aja saya remove.
3 data gitu ya. Sisanya berarti harusnya Agus sama Budi aja. Ya, nah ini. Oke, sudah berhasil ya. Ini kalau yang sorted ini kuncinya waktu nginsert ya. Ini harus benar urutannya ya. Sesuai dengan prioritas aturannya gitu. Oke, itu untuk materi hari ini. Memang yang sorted ini panjang banget ya. Jadi pengecekannya tuh kalau kosong dicek, kalau datanya hanya satu juga dicek, kalau datanya lebih dari satu, nah juga dicek. Padahal masing-masing ini ada if-nya lagi. Gitu. Ya. Ini yang sorted butuh 88 baris ya. Yang ini cuma 79 ya, selisih 8 lah. 9. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk materi ini priority queue? Nggak ada. Oke, ya sudah kalau nggak ada, saya rasa cukup sampai di sini ya untuk materi praktikum kita. Ya. Jangan lupa dikerjain unguided-nya ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak.